sepanjang hari di sekolah juga berbeda. Tapi kalau kita menangkap dulu anak, Assalamualaikum, Alhamdulillah hari ini Bunda bisa bertemu dengan kalian hari ini. Bagaimana? Tadi pagi sholat subuh diimami oleh siapa? Memberikan energi positif itu. Anak datang itu ke gerbang, dia sudah mindsetnya, oh saya sudah dari sekolah, oh saya sudah ada guru, oh saya sudah ditanya bagaimana kabar saya. Artinya dia sudah meninggalkan apa yang dia bawa di rumah. Apalagi kalau paginya anak ini mau berangkat ke sekolah ke madrasah, ibunya gini, udah sana yang berangkat, oh jangan ngomong malah nyempet-nyempetin privat. Tapi jangan dulu ya, ada orang tua yang begitu anak mau berangkat sekolah digituin. Maka yang terjadi pada anak mau berangkat sekolah itu sinap-sinap kebaikannya sudah montok semuanya. Kalau kemudian kita di satuan pendidikan sebagai orang tua kedua dan kita juga menangkap hal yang sama, kok nggak sama? Udah datang ke sini nggak salam dulu, perintah lagi. Maka yang terjadi pada anak, ya begini aja, ya udahlah, nanti saya akan bikin sesuatu ya menjadi perhatian teman-temanku dan guruku. Tapi begitulah. Nah ini yang di dalam otak bawah sadar itulah yang harus selalu kita cari kira-kira ada apa sih di balik ini semuanya. Dan kami tahu bahwa untuk membangun intuisi, dan itu namanya adalah ilmu intuisi, memahami atau mencoba untuk mencari sesuatu di balik yang kita lihat, itu adalah intuisi. Maka kita harus latihan dan memahami cara kerja otak kita. Nah, bagaimana cara kerja otak kita? Ayo kita lihat cara kerja otak manusia jika menangkap sesuatu hal yang baru, termasuk disiplin positif. Ini nanti juga akan merubah cara pandang kita. Bagaimana? Ini adalah otak kita. Belajar hal baru berarti bisa membantu cara kerja otak bekerja. Disiplin positif itu membangun cara kerja baru di otak kita. Nah, bagaimana kemudian cara membangun kerja otak kita dengan hal yang baru ini? Otak kita memiliki ratusan miliar neuron di otak kita. Kenapa tadi kita ajak senam otak? Yang sinap-sinap ini itu mulai terbentuk seperti ada stone di listrik gitu Bapak Ibu. Ada celah. Nah ini adanya sinap. Celah ini adalah sinap. Anak yang kehilangan kemarin sering dibohongi, sering direndahkan, sinapnya ini akan rontok. Jadi dia tidak akan punya sinap. Bagaimana sinap itu terbangun? Ini ibarat analognya ada dua buah bukit yang tidak pernah menyatu. Jadi neuron-neuron itu tidak pernah menyatu, padahal kita ada neuron itu. The gap between the two brain cells is tiny, but that doesn't mean it's straightforward for a signal to get from one side to the other. Kita mulai mencari, mulai menggali, dan kita biasanya dengan sesuatu yang baru akan merasa takut. Menggali, kok iso sih bocah dibimbingan saja bisa berubah. Kalau nggak diberikan kekerasan, apa anak bisa mudah berubah? Nah, kita takut dengan apa sebenarnya yang kita tangkap di awal. Namun, coba kita lihat analognya. Kita mencoba menghubungkan, biarpun itu sulit dan biarpun itu sesuatu yang kadang kita merasa nggak mungkin, tapi kita coba terus. Kita coba, terasa berat, ada rasa takut, ada rasa was-was, ada rasa khawatir, tapi ternyata kita bisa menanamkan sesuatu hal baru ke dalam otak kita. Kita coba lagi, terus kita coba lagi. Kita pelajari, kita lihat berbagai macam referensi, kita baca berbagai keilmuan,
kemudian setelah kita mencoba terus dan terus menerus, maka usaha kita yang berarti. Dan itu proses, ya. Dan kita akhirnya mempelajari sesuatu dan kita akan mendapatkan sesuatu. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Itu adalah cara kerja otak kita. Jadi kalau nanti dengan penerapan disiplin positif, kira-kira kita seakan menolak gitu. Nikmati aja tolakan itu di dalam diri kita. Nikmati dulu. Tolakan yang ada pada otak kita itu nikmati. Kemudian kalau kita ingin marah kepada anak, nikmati rasa yang ingin marah itu dulu. Jadi kita mencoba untuk mempelajari otak kita sendiri. Kok saya pengen marah sih dengan anak yang begitu? Ya Allah, bocah itu masya Allah, gitu ya. Kok tangannya ini sudah gemetar, gitu pengen dibuang anaknya begitu. Maka rasakan itu yang ada pada dalam diri kita. Nikmati itu karena itulah sebuah perubahan yang terjadi pada diri kita. Nah, kita tahan, proses berjalan. Oke, alhamdulillah hari ini saya tidak melakukan kekerasan fisik, saya tidak melakukan kekerasan verbal, saya tidak melakukan kekerasan psikis. Oke, alhamdulillah. Terima kemudian itu. Nanti ada rumusnya ditanya, namanya rumusnya adalah tanya. Nanti ada penjabarannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita melanjutkan materi kemarin terkait dengan disiplin positif. Pak Asari mohon bisa dibantu untuk materi disiplin positif yang terakhir, materi disiplin positif saya yang terakhir. Ya, kita ini kemarin sudah. Jadi kalau kita belajar dari otak kita sendiri, Bapak Ibu semuanya, ini bisa Pak, berminta cepat. Bisa Pak. Ini sudah kemarin anak yang kita sebut anak nakal, ini pun harus melalui sebuah proses ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak yang tidak menurut, seperti anak yang terlambat, anak yang apalagi menurut Bapak Ibu suka membantah, terus apa lagi malas, terus bosan, tidur di kelas, tidak memperhatikan, apalagi hiperaktif, keluar senang keluar kelas. Nah ini apa? Suka nyanyi. Klotean. Nah, klotean. Saya suka klotean lah. Iya. Nah, maka sinak yang harus kita bangun tiga ini ya. Sinak yang harus tadi celah kecil di kerja otak kita yang akan kita bangun ini. Masih bagian dari proses pertumbuhannya. Jadi kalau ada anak yang Bapak Ibu sebutkan, paradigma kita yang harus dibangun ini dulu. Oh mungkin anak ini mungkin rasanya masih mungkin karena nanti harus melalui sebuah asesmen dan identifikasi. Oh mungkin anak ini proses pertumbuhan. Oh mungkin anak ini wujud dari kurangnya kesadaran perilaku. Oh mungkin anak ini ingin merasa dimiliki dan memiliki. Kemungkinan itu harus muncul pada diri kita. Tidak kemudian bocah Masya Allah nakal ini pengen dan merubah perilakunya, kan gitu kan? Mindset yang selalu ada di dalam kita, di dalam diri kita karena juga sesuatu yang diharapkan oleh orang tua. Aku udah mau lahir bocah sih, bocah dari apa, begitu kan? Akhirnya itu menjadi beban kita sehingga kita merasa bahwa menjadikan anak baik itu adalah harus kita lakukan dan itu menjadi beban yang berat bagi kita. Sehingga kalau anak belum baik, seakan-akan kita belum berhasil untuk mendidik anak. Padahal bukan begitu. Proses mendidik itu adalah panjang. Jadi pada saat kita misal selama 3 tahun anak di MTS, kita berikan kesadaran dan selama 3 tahun belum berubah, ya kemungkinan 3 tahun ini belum ada masa berubahnya. Berubahnya kapan? Mungkin di tingkat MA
kemudian kita benahi dan permintaan kita besok sudah berubah. Kalau begitu berarti kita kalau bisa ya jadi Superman, superhero semuanya, tidak jadi seorang pendidik atau seorang guru. Tiga ini harus menjadi pemahaman kita. Tapi Bu, di kenaikan kelas atau kelulusan itu kan ada 3 syarat. Syaratnya adalah tidak ada nilai sikap C, tidak ada anak di bawah ketuntasan, dan kehadirannya sekian persen, gitu kan? Kalau misalkan tidak mencukupi itu, berarti satuan pendidikan tidak bisa dong menaikkan atau kemudian meluluskan. Kita kembali halo bahwa setiap tugas kita di saat anak bertemu pertama di kelas 7, sebenarnya kita sudah bisa memahami karakteristik anak. Apakah selama 1 tahun kemudian anak ini tidak ada perubahan? Nah, ini yang harus kita kemudian pandangannya besar. Kalau tidak ada perubahan, artinya cara yang kita gunakan mengubah adalah masih sama. Kalau coba perubahan sikap yang kita inginkan pada diri anak dengan cara yang berbeda. Jadi ada sebuah kalimat disampaikan, salah satu saya mendengarnya dari Pak Henry dari UNICEF. Ada orang yang dikatakan bodoh itu jika ingin merubah sesuatu tapi dengan cara yang sama. Ingin mengubah misalkan tanah liat yang unduk-undukan gitu, ingin merubah menjadi sebuah patung misalkan, tapi dengan cara dikasih air terus. Tidak ada perubahan apapun, ya dikasih air terus, maka bisakah tanah ini jadi patung? Nggak bisa, maka harus diubah. Oh ternyata dia terlalu lembek, berarti ditambah tanah yang agak kering. Oh ternyata dia kekerasan, berarti ditambah air lagi. Contoh yang paling mudah adalah jika pagi hari kita ingin membuat sebuah kopi. Kita akan membuat sebuah kopi. Yang kita lakukan dengan sebuah kopi ini apa saja? Atau membuat teh ya, membuat teh. Kita siapkan apa dulu? Gelas, terus kemudian teh, terus apa lagi? Gula dan air panas. Nah, pada saat kemudian kita menyiapkan teh yang seakan-akan gampang pokoknya gini jadi gitu ya. Sama halnya butuh proses nggak ini? Butuh. Kita siapkan gelas, terus kita siapkan tehnya, kita siapkan ini tehnya. Kita siapkan tehnya. Ya, ini teh dari teh apa yang celup itu sudah dibikin gitu ya. Tapi dari yang celupnya sendiri butuh proses nggak itu? Dibuka, diambil tehnya, saya masukkan teh di sini, kasih air lagi, ya kan? Ternyata saya minum. Nah, pada saat itu ternyata kurang pahit, kebanyakan teh. Saya tambah apa? Tambah. Proses lagi tak ini? Proses. Saya ingin mengubahnya menjadi teh yang sangat nikmat. Saya cicipin lagi. Ternyata kebanyakan air. Berarti tambah. Karena saya tidak minum gula, tidak makan gula, nggak mungkin saya tambahin gula. Cukup saya nikmati ini saja. Proses semuanya. Nah, dari sinilah kita ingin menjadikan anak sesuai dengan harapan kita. Itu selalu memerlukan sebuah proses. Allah itu selalu menilai hasil atau proses. Berarti yang kemudian dinilai dalam kesetiap harian kita, anak jadi langsung baik atau kemudian proses yang kita lakukan. Sudah tahu jawabannya? Apakah kita ingin kemudian mendapat nilai dari manusia atau kita ingin mendapat nilai dari Allah? Dua-duanya. Benar banget Bu, dua-duanya. Karena kita sebuah lembaga. Nah kalau kita sebuah lembaga ingin dinilai oleh manusia dan ingin kemudian kita mendapatkan nilai itu juga dari Allah, maka dalam proses-proses ini tadi, maka pahami apa yang terjadi. Jangan hanya kemudian kita melakukan proses, tapi kita tidak paham proses itu bagaimana. Rumusnya H2
N atau H2S apa? Hadapi. Setiap anak yang hadir kepada kita hadapi. Karena apa? Itu adalah izin dari Allah untuk dia bisa bersama dengan kita. Pada saat anak-anak 670 sekian itu ada dengan kita, artinya Allah mengizinkan nggak langkah mereka ke sini? Ya. Dan kita masih berada di MTS 7 ini, Allah mengizinkan nggak kita di sini? Sehingga artinya pertemuan kita itu atas izin dari Allah, maka hadapi. Setelah hadapi, hayati dari semua situasi yang dihadirkan oleh Allah melalui anak ini. Dan yang ketiga, S-nya adalah syukuri. Kenapa kita harus mensyukuri? Boleh jadi anak yang menghadap pada dirimu adalah anak yang ingin mendapatkan pengajaran darimu atau ingin menggugurkan dosanya. Dan kita sudah dipilih sama Allah di sini. Terus kalau misalkan dalam tahap pertama Bu, kelas 7, selama 1 bulan kita belum bisa ubah caranya. Cari. SRA itu tidak mengenal masalah. Kenapa? Kalau kita bicara masalah, yang ada di otak kita adalah hormon kortisol dan adrenalin. Akhirnya apa? Males. Masalah kan mesti gitu. Bicara masalah itu kan masalahnya loh Bu, mesti gitu. Dengan kata ucapan masalahnya itu sudah mempengaruhi cara kerja otak kita. Mengeluarkan hormon kortisol, adrenalin yang merontokkan sinap-sinap memori otak sehingga kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi kalau kita bicara tantangannya, nggak mungkin bicara tantangannya itu tanpa energi positif itu nggak ada. Tantangannya pasti begitu. Yang terjadi pada tubuh adalah hormon endorfin, serotonin, dan dopamin. Apa fungsinya? Kita kemudian korteksnya bisa berpikir, memilih, memilah, merencanakan, dan mengelola. Akhirnya yang muncul apa? Inovasi. Jadi semua yang ada di paradigma kita, cara kerja otak kita, dari apa yang tadi kemarin sudah kita bahas, memandang anak bagaimana, 3 hal ini bagaimana, kemudian bagaimana kita mengubah cara berpikir kita, melihat dari sesuatu hal yang semuanya positif, tidak boleh melihat dari sesuatu yang negatif, melihat anak dari sebuah kebaikannya biarpun itu hanya membagikan kerupuk kayak tadi pagi itu, jangan dilihatkan kerupuk dong Bu ke saya, itu makanan favorit saya. Bukan kerupuk. Rasanya kalau lihat kerupuk itu sudah lidahnya gitu. Cuman saya kan menghindari kerupuk. Ya. Hanya berbagi kerupuk saja kita lihat satu guru, Pak Soim lihat ada satu anak yang misalkan namanya Ilham gitu, yang selalu bikin. Hai. Kalau anak saya Muhammad Ilham Akbar Ramaditya Santoso, panjang banget Muhammad karena dari bapak itu Muhammad semuanya. Terus Ilham biar menjadi sesuatu anugerah yang luar biasa. Akbar anugerah yang besar. Ramaditya, kenapa? Saya dulu penari di Ramayana, jadi Ditya itu Edi dan Prastia, jadi suami dan saya gitu. Jadi panjang gitu namanya. Ya. Misalkan Ilham ini menjadi satu anak yang selalu bikin kita gemes gitu, semua guru. Bahkan di ruang kantor guru itu kalau misalkan ada guru yang habis ngajar di kelasnya Ilham, Pak Soim bilang, ya Allah, aku belajar dulu kelas ini loh. Sing jenenge Ilham itu masya Allah diterangkan bolak-balik paham. Ternyata Bu Endah ada di ruangan kantor itu. Terus ya Pak, kok pada wangi bocah iki tak ulang kaya ngono gitu. Terus satu guru lagi datang lagi, apa sih iku lho Ilham iku diulang angel. Wah pancen. Akhirnya stigma enggak pada diri anak. Aku seperti apa yang kamu sangka dan letakku tidak jauh dari urat nadi. Jika Ilham ini semakin nggak bisa berkat perkataan dari Bapak Ibu semuanya. Sepurone yo Ham yo. Sepurone yo Ham. Nah, kalau kita sudah seperti itu, tolong dong ada super
tim yang menjadi superhero. Misal ada satu lagi Linda misalkan, wah kemarin saya tuh lihat loh si Ilham itu waktu istirahat dia itu bagi kerupuk ke temannya, baik dia itu. Maka Anda, oh iya toh, iya dia itu suka berbagi. Oh iya bu, ini pas aku udah cokok kelas arbe di masjid, ikut dipapak pakai payung sama anak ini. Oh berarti anak ini luar biasa ya, baik ya. Nah, menutup untuk segala sesuatu yang negatif dengan hal yang positif. Baik ya anak ini, baik ya anak ini. Apa yang terjadi? Insya Allah anak ini jadi anak yang baik. Jadi Bapak Ibu semuanya, lihat dari satu positif anak, biarpun itu hanya melakukan kebaikan sebutir debu. Bagi kita mungkin tidak ada artinya, tapi bagi anak itu adalah